نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi kita adalah nikmat iman, Islam, tauhid, sunnah. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian khusus, karena tidak semua manusia Allah berikan hidayah iman. Tidak semua manusia Allah berikan hidayah kepada Islam. Tidak semua manusia Allah berikan hidayah kepada iman. Tidak semua manusia Allah berikan hidayah kepada tauhid. Di sana mungkin ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa harta. Allah berikan nikmat berupa rumah yang mewah, kendaraan yang luxury, atau Allah berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun ternyata nikmat itu semua sejatinya tidaklah menjadi sebab kebahagiaan seorang hamba. Betapa banyak orang yang berharta, orang yang kaya raya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kita tahu bahwasanya uang itu mungkin dapat membeli kasur, dapat membeli dipan, tapi uang tidak bisa memberi kita nikmatnya tidur. Mungkin kita bisa membayar dokter, kita bisa membeli vitamin, kita bisa membeli makanan sehat, tapi kita nggak bisa membeli kesehatan itu sendiri. Dan dari semua nikmat yang Allah berikan itu, nikmat iman, Islam, tauhid, dan berada di atas sunnah, itulah nikmat yang paling besar. Dan dengan nikmat inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, meskipun kita hidup di dunia penuh dengan ujian. Dan dengan nikmat inilah kita insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, tampak pada wajah sahabat wajah sedih. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian bersedih?" Lantas para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak bersedih? Sementara Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yanbisu imanahum bidzulmin." Mereka lah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ayunan nahnu la yadhlimu nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya wahai Rasulullah? Ini sahabat Nabi, manusia yang paling dekat dengan Nabi SAW. Mereka sadar diri bahwasanya siapa di antara mereka yang tidak menzalimi dirinya. Karena menzalimi diri itu, ini adalah di antara tabiat atau sifat manusia ketika mereka bermaksiat. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan? Sementara Allah mengatakan orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Lalu kemudian Nabi SAW jelaskan, yang dimaksud adalah bukan sebagaimana yang kalian pahami.
Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, ala tasma'u ma qala Luqman li ibnihi? Tidakkah kalian pernah mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Nabi menafsirkan makna ya az-zulm, kezaliman di dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan, yaitu mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Maka Allah berikan dua hal. Yang pertama adalah ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman di dunia dan di akhirat. Mereka akan aman dari fitnahnya dunia, dan mereka akan aman dari siksa Allah di neraka. Sekalipun Allah mengazab, maka azabnya tidak akan abadi, tidak akan kekal, tidak akan selamanya. Allah berikan keamanan. Keamanan itu nikmat. Nikmat yang didapatkan ba'dal iman. Makanya al-amnu ba'dal iman. Keimanan itu, keamanan itu kita peroleh setelah keimanan. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian yang benar-benar sejati apabila tidak diawali dengan keimanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan hidayah di dunia dan mereka mendapatkan hidayah Allah di akhirat. Kata Ibnul Qayyim, hidayah di akhirat Allah akan berikan mereka petunjuk hingga mereka dapat melalui fase-fase di alam akhirat hingga mereka berhasil lolos ketika melewati sirat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul iman. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dengan nikmat iman inilah Allah menggerakkan kita, Allah membangunkan kita. Setelah Allah mewafatkan kita, tidur termasuk kematian. Ya. Makanya ketika kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, kita bersujud, kita bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah, yang mana Allah telah menghidupkan setelah mematikan kita. Dan orang-orang mukmin ketika dia bangun dari tidurnya, dia bertahmid, bersyukur kepada Allah. Kemudian dia ingat kepada Allah dan dia gerakkan dirinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu nikmat besar. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini, karena di sana masih ada mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka masih tidur, masih nyaman dengan tidurnya. Padahal muadzin mengajak as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Kemudian juga muadzin mengajak, ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kepada kemenangan. Karena itu sejatinya la falaha liman la shallah. Tidak ada kemenangan bagi orang yang tidak salat. Dan alhamdulillah Allah jadikan kita hadir di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini kemenangan kita yang pertama. Kemenangan seorang muslim ketika dia bangun tidur, dia awali dengan dia salat, beribadah kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Dan ini nikmat yang besar jamaah sekalian. Dan juga nikmat yang besar berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat untuk terus menambah ilmu kita, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena ini majelis yang dikelilingi oleh malaikat. Dan ini adalah majelis yang dapat menurunkan kepada kita sakinah, ketenangan dan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sakinah dan rahmah di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh hari ini, ba'da subuh ini kita akan melanjutkan, yaitu kita membahas sebuah risalah atau kutayib yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah, mendidik anak di dalam
di dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, karya dari Fadilatu Syekhina Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, ya. Dan kita masuk, bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 21, yaitu di bagian tentang bab anak adalah nikmat dan hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hubungan orang tua dengan anak. Dan di kesempatan ini kita akan membaca keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Syekh tentang status anak di dalam Islam. Yang pertama yang diangkat oleh Syekh adalah anak sebagai nikmat dan hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berkata, hibah itu adalah pemberian yang tidak mengharapkan imbalan, yang tidak mengharapkan balasan. Itulah hibah. Jadi apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan, itu namanya hibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menghibahkan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan imbalan dari kita, karena Allah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani. Allah enggak butuh dengan sesuatu yang ada pada diri kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya ucapan Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengatakan, ya, laisal ajab, tidak mengherankan, al-mamluk itu artinya hamba, budak yang dimiliki, dia itu berkhidmat dan mengabdi kepada sang Khalik, ya, kepada sang Malik, kepada sang penguasa atau kepada sang raja seumur hidupnya. Itu enggak mengherankan. Artinya kita sebagai hamba, kita mengabdi kepada Allah, Malik kita, raja kita, penguasa kita, pemilik kita. Itu enggak mengherankan, karena memang tugas kita. Tapi yang mengherankan atau menakjubkan adalah Al-Malik, sang raja, sang pemilik, itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada mamluk, kepada apa yang dia miliki, kepada hambanya. Ya, padahal sang raja ini tidak butuh kepada hambanya, tapi berbuat baik. Kita ya jamaah, melihat manusia, ada orang begitu dermawan, ya, misalnya dia suka bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, bagi-bagi hartanya dia kepada orang-orang yang dia kenal dan enggak dia kenal. Kita akan mengatakan ini orang yang dermawan, kita akan memuji dia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akramul akramin, ya. Allah adalah yang paling mulia, yang paling dermawan di antara semua yang dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling dermawan, akramul karimin, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita memberikan segala sesuatu kepada hamba-hambanya apa yang dibutuhkan, memang bukan yang diinginkan. Allah tidak memberikan semua yang kita inginkan, karena belum tentu yang kita inginkan itu baik ya jemaah. Belum tentu yang kita inginkan itu adalah bermaslahat untuk kita. Karenanya Allah tidak memberikan semua yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi di surga Allah akan memberikan apapun yang kita inginkan. Walakum fiha ma tashtahi, kata Allah. Nanti di surga apa yang engkau inginkan Allah berikan. Tapi di dunia apa yang engkau inginkan belum tentu Allah berikan. Allah lebih tahu tentang apa yang paling baik. Tapi apa yang kita butuhkan Allah berikan. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita anak. Makanya anak sebagai pemberian dari Allah. Allah enggak minta balasan dari kita, Allah karuniakan itu. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ini ayat yang luar biasa sekali apabila kita mau merenungkan. Allah awali dengan Allah terangkan, lillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, Allah ciptakan, Allah miliki. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari tauhid rububiyah. Ketika kita mempelajari tentang rububiyah,
rububiyah Allah itu, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu berputar pada tiga hal utama. Yang pertama, ketika seseorang mengatakan Allahu Rabbuna, Allah Rabb kami, berarti dia mengatakan bahwasanya Allahu Khaliquna, Allah pencipta kami. Berarti kita ini makhluk yang diciptakan, Allah pencipta kita. Gak mungkin kita ada tanpa adanya pencipta. Keberadaan kita menunjukkan adanya pencipta, dan pencipta itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu Rabbul Alamin. Yang kedua, ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah pencipta kita, Allahu Malikuna atau Malikuna. Boleh dibaca mimnya panjang, boleh dibaca mimnya pendek. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan bacaan Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca mimnya pendek. Maliki Yaumiddin. Apabila dibaca mimnya panjang artinya raja, penguasa. Apabila dibaca mimnya pendek artinya pemilik. Dan kata Syekh Utsaimin, itulah sempurnanya Allah. Apa yang Allah miliki, Allah kuasai. Apa yang Allah kuasai, Allah miliki. Beda sama manusia. Ada manusia punya, belum tentu dia menguasai apa yang dia miliki. Anda misalnya punya tanah, tapi tetap Anda harus ikut aturan-aturan sang penguasa. Kita nggak bisa sembarangan mau bangun rumah di tanah kita aja pakai izin. Kenapa? Meskipun itu tanah kita, tapi tidak berada di bawah kekuasaan kita. Sementara orang yang berkuasa belum tentu memiliki apa yang dia kuasai. Seorang gubernur, seorang wali kota, dia mungkin menguasai wilayahnya, tapi bukan artinya wilayahnya itu miliknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah memiliki, Allah menguasainya. Dan apabila Allah menguasai, Allah memilikinya. Itulah Malik. Dan ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita, Allah adalah pemilik kita dan penguasa kita. Ini mengandung pelajaran yang besar ya jamaah. Ketika kita meyakini Allah pencipta kita, berarti kita ini milik Allah. Segala apa yang ada di dalam diri kita ini berarti milik Allah, bukan milik kita. Karenanya Allah perintahkan pertama kali untuk menjaga diri kita. Qu anfusakum, jagalah dirimu. Karena diri kita ini adalah entitas yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kali harus kita jaga, kita pelihara diri kita sebelum yang lainnya. Karena tubuh kita milik Allah. Mata kita, hidung kita, mulut kita, kaki kita, semua milik Allah. Allah ciptakan untuk kita, Allah fasilitasi agar kita bisa hidup di dunia dengan baik. Tapi sejatinya semua ini milik Allah. Kelak akan kembali kepada Allah. Kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kelak nanti di hari kiamat tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Mata kita semuanya akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan. Karena sejatinya semuanya milik Allah. Ini konsep mendasar di dalam pendidikan. Pernah ada suatu ketika ada seorang ibu yang mengeluhkan putrinya. Dia mengatakan bahwasanya, Ustaz, saya pusing menghadapi putri saya, Ustaz. Karena apa? Karena putrinya ini masuk ke pergaulan yang gak baik. Tiba-tiba ibunya gak sengaja ngelihat ada tato di tubuhnya. Tato, anak perempuan ini, gadis. Kemudian ketika ditanya oleh ibunya, ya nak, kenapa nak badanmu kamu tato nak? Apa jawaban si anak tadi? Ya biarin, badan-badan aku kok, tubuh-tubuh aku kok. Ini slogan kebanyakan dipakai orang-orang kafir. Orang-orang feminis. Badan-badan aku, tubuh-tubuh aku, gak ada urusan dengan kamu. Padahal konsep apabila kita meyakini kita ciptaan, tubuh kita milik Allah. Amanat dari Allah, harus dijaga, dipelihara. Gak boleh dirubah-rubah. Makanya kita diharamkan merubah-rubah ciptaan Allah. Ada larangan-larangan seperti mencukur alis misalnya, atau operasi plastik misalnya. Ya, kenapa? Karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah. Hukumnya haram. Hukumnya gak boleh, haram. Karena itu apabila kita berangkat dari pemahaman rububiyah Allah, kita makhluk Allah, Allah pencipta kita, berarti Allah pemilik kita.
Semua yang kita miliki saat ini sejatinya milik Allah, termasuk harta kita. Sejatinya milik Allah, dititipkan kepada kita. Nah, baru kemudian yang ketiga kata Syekh Utsaimin, ketika kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, maka Allah sebagai mudabbir, Allah yang mengatur semua urusan kita, hidup kita, mati kita, jodoh kita, semuanya sudah Allah atur. Maka dengan keyakinan ini kita akan tenang hidup di dunia. Semua enggak lepas dari pengaturan Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Enggak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Semua apa yang Allah berikan, Allah ujikan kepada kita pasti mengandung kebaikan, asal kita yakin. Dan enggak mungkin keyakinan ini muncul kecuali dengan keimanan. Keimanan ini berangkat dari ma'rifah, mengenal Allah. Enggak mungkin kita mengenal Allah tanpa belajar. Dan belajar ilmu yang paling utama, kita mempelajari ilmu mengenal Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Anda ingin mengetahui tentang kunci ketentraman, keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidup, ada pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mengenal rububiyah Allah, kemudian baru asma wa sifatullah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di dalam surat Asy-Syura ini Allah ingatkan, lillahi mulkus samawati wal ardi, milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kerajaan langit dan kerajaan bumi semuanya milik Allah. Mungkin ada di antara kita atau saudara kita atau orang yang kita kenal, di dunia dia terzalimi, dia diperlakukan dengan tidak adil oleh manusia, karena demikianlah kondisi sebagian manusia. Tapi kelak di akhirat tidak akan ada yang bisa lepas dari hukum Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah. Mungkin saat ini ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Tapi yang lebih kita khawatirkan itu bukan hukum manusia, bukan hukum di dunia, tapi hukum Allah di akhirat. Karena itu, sekiranya kita pernah melakukan suatu hal yang menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, merampas harta orang lain, atau mengambil haknya orang lain, maka enggak akan diampuni oleh Allah sampai kita istihlal, meminta penghalalan dari orang tersebut. Karena kata para ulama salaf, orang-orang Islam itu, kaum muslimin itu lebih banyak diazab Allah dengan hal-hal yang berkaitan dengan haknya manusia, bukan dengan haknya Allah. Haknya Allah, Anda bersalah, Anda bermaksiat, Anda bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, selesai, Allah ampuni apabila taubat Anda benar. Tapi kalau berkaitan sama haknya manusia, Anda harus meminta penghalalan dari orang tersebut. Barang yang Anda rampas harus Anda kembalikan. Anda pernah menyakiti hatinya, Anda harus minta maaf. Karena apabila tidak, dia akan datang di hadapan Allah meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling kita takutkan ya jamaah. Ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara banyak orang antri, mereka berjejer-jejer, berbaris, dan mereka meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan di dunia. Katanya agama kita mengajarkan bab tentang akhlak, bab tentang muamalat, agar kita tidak melukai dan tidak menyakiti saudara kita yang lainnya. Dan itu ngeri apabila kita udah berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di akhirat. Jangan pernah kita meremehkan. Dan seorang gak akan tenang di dalam hidupnya ketika dia pernah berbuat salah kepada saudaranya, apalagi kepada orang terdekatnya, apalagi kepada orang tuanya, termasuk kepada anak dan istrinya. Jadi apabila kita pernah melakukan kesalahan nih, apalagi kepada orang dekat kita, orang tua kita nih, kita pernah bentak orang tua kita pernah ngomong gak baik dengan mereka, jangan dipikir ini gak akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin kita sering ke masjid, salat berjamaah, tapi ternyata muamalat kita dengan orang tua kita jelek. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita jatuh kepada al-kabair. Dan bisa jadi juga ketika kita memiliki hubungan yang jelek dengan istri kita, kita suka membentak istri, kita suka mukulin istri, kita suka menyakiti istri, sementara dia adalah termasuk hamba Allah.
amanat Allah yang harus dijaga, wasiat Allah yang harus diperlakukan dengan baik. Kemudian kita berbuat yang gak baik, maka bisa jadi istri kita akan meminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan anak-anak kita. Karena itulah ya jemaah sekalian, penting bagi kita untuk memperhatikan ya hal-hal yang berkaitan dengan muamalat bainan nas, interaksi dengan manusia yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhluqu may yasha. Allah mencipta sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yahabu liman yasha'u inasan. Allah mengkaruniakan, menghadiahkan, ya, menghibahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini perhatikan nih, selalu Allah menyebutkan liman yasha', kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena yang Allah kehendaki itulah yang paling baik, yang paling tepat. Allah mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki inasan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menghibahkan, mengkaruniakan kepada siapa saja Allah kehendaki adz-dzukura, anak laki-laki. Ayat ini menerangkan ternyata ada orang tua yang Allah berikan anak perempuan saja. Ada yang Allah berikan anak laki-laki saja, sesuai dengan kehendak Allah. Atau di ayat yang berikutnya, ayat ke-50, aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan. Atau Allah berikan kepadanya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi mungkin ada di antara kita punya anak perempuan saja, anak laki-laki saja, atau kombinasi anak laki-laki dan anak perempuan. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita boleh-boleh saja berharap pengen punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan, tapi Allah yang menentukan. Ketika Allah karuniakan kita anak perempuan semua, alhamdulillah. Allah karuniakan anak laki-laki semua, alhamdulillah. Allah karuniakan anak laki-laki dan anak perempuan, alhamdulillah. Apa yang Allah berikan itu yang paling baik untuk kita, yang paling tepat untuk kita, yang paling kompatibel untuk kita. Karena Allah memberikan sesuatu amanat, tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Bisa jadi husnudzon kita. Ketika Allah berikan kita anak perempuan semua, sementara boleh-boleh aja kita punya keinginan anak laki-laki, tapi Allah berikan anak perempuan, kita husnudzon pada Allah, bahwasanya anak perempuan ini yang paling tepat untuk kita. Bisa jadi anak laki-laki itu malah menyusahkan kita. Atau misalnya kita diberikan anak laki-laki semua, tidak diberikan anak perempuan, sama. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, atau anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian di dalam lanjutan Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah jadikan siapa saja yang Allah kehendaki aqim, enggak punya anak. Enggak diberikan anak oleh Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap bertahmid, bersyukur kepada Allah. Memang kita fitrahnya pengen punya keturunan. Tapi apa daya apabila kita udah berikhtiar, Allah tidak berikan kita keturunan. Kita yakini itu adalah ketentuan Allah yang paling baik untuk kita. Yang penting kita terus berusaha, kita terus berikhtiar. Jangan pernah berputus asa. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang paling baik untuk kita. Dan apa yang Allah tidak kunjung berikan kepada kita, bisa jadi itu dalam rangka untuk menjauhkan kita dari keburukan. Makanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita belum dikaruniakan momongan misalnya, sabar, tetap mengharap balasan dari Allah, tetap berikhtiar dan berusaha. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah yang paling tahu dan yang paling berkuasa. Nanti insya Allah di dalam bahasan-bahasan berikutnya ya jamaah, kita akan membahas ada beberapa faidah-faidah yang luar biasa. Misalnya dari Zakaria alaihissalam, betapa beliau pun juga pengen punya anak. Hingga di usia tuanya, akhirnya beliau berdoa, Allah karuniakan anaknya. Dan ketika
Allah utus malaikat untuk memberikan berita gembira. Beliau heran, bagaimana bisa aku dapat keturunan sementara istriku adalah seorang wanita yang mandul? Ya, ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga sama. Allah karuniakan anak di usia tuanya. Imran alaihissalam, Allah karuniakan anak di usia tuanya, bahkan sebelum anaknya lahir, Imran meninggal dunia. Banyak yang diuji oleh Allah, Allah karuniakan anak di usia senjanya. Itu pelajaran bagi kita agar kita tidak berputus asa. Ya. Dan ini juga ada jamaah, ada kisah nyata, ada jamaah umroh saya. Ya, yang juga jamaah pengajian juga. Itu udah belasan tahun tidak dikaruniakan Allah anak. Jadi udah ke dokter, itu udah diperiksa. Jadi yang bermasalah bukan cuma salah satunya, kedua-duanya. Ya. Nah, tapi mereka tetap ikhtiar. Di antara ikhtiarnya tuh sampai mereka berangkat umroh. Kemudian ketika mereka umroh, mereka tawaf di Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah. Demikian pula ketika mereka sedang sa'i. Ya. Pada saat mereka sedang sa'i, mereka berada di Safa dan Marwah. Ya, mereka juga berdoa di situ dan memperbanyak doa. Kemudian ikhtiar, ya, minum madu, makan kurma muda dan seterusnya. Ikhtiar yang hukum asalnya mubah. Alhamdulillah pulang dari umroh, berapa bulan kemudian istrinya tidak datang bulan. Gak lama kemudian istrinya hamil. Ya, ketika dibawa ke dokter kandungannya heran. Gak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita ikhtiar, selama kita berusaha, dan kita serahkan semuanya kepada Allah, kita yakin apa yang Allah berikan yang paling baik, Allah akan berikan apa yang paling baik untuk kita. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis berkata, beliau menukilkan ucapan seorang ulama ahli tafsir bernama Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Atiyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan menyebut inasan, anak perempuan, itu sebagai bentuk takriman lahunna wa tafdhilan lahunna, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan bagi wanita, di mana ketika itu wanita dianggap sebagai makhluk inferior, makhluk kelas 2, kelas 3, dan makhluk yang rendah. Islam datang memuliakan dan mengangkat wanita. Kata Ibnu Atiyah, ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan anak perempuan. Dan demikian keadaannya, nanti ada bab tentang istimewanya memiliki anak perempuan di dalam Islam. Yang tidak disebutkan bagi mereka yang punya anak laki-laki. Karena umumnya orang tua itu senang sama anak laki-laki daripada anak perempuan. Ya. Nah, di antaranya kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, anak perempuan itu al-banat itu memiliki keutamaan jimaini, 2 huruf jim. Kata beliau, junnah wa jannah. Junnah artinya perisai yang dapat menghalangi orang tuanya dari neraka. Jannah surga yang dapat menarik orang tuanya ke surga. Asalkan orang tua mendidik anak perempuannya dengan baik, menjadi wanita-wanita yang salihah, maka diseret kedua orang tuanya ke surga dan dihalangi kedua orang tuanya dari neraka. Itu keutamaan anak perempuan. Islam datang memuliakan anak perempuan. Makanya Ibnu Atiyah itu disebutkan anak perempuan terlebih dahulu sebagai pemuliaan bagi mereka. Untuk apa? Agar para orang tua memperhatikan anak wanita dan lebih bersikap baik kepada mereka. Untuk benar-benar memperhatikan wanita. Karena anak wanita istimewa. Demikian pula anak laki-laki istimewa. Ini sebagaimana saya lupa saya sebutkan atau belum di pertemuan sebelumnya. Dari ayat ini pula, anak laki-laki itu juga istimewa. Memang anak perempuan disebutkan pertama kali, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Anak perempuan disebutkan pertama kali. Disebutkan pertama kali berarti bentuk pemuliaan. Kayak misalnya kita misalnya ada orang mengatakan ladies first. Silakan wanita duluan, ya. Itu kan sebagai bentuk penghormatan.
bagi wanita. Karena sebagai seorang suami, seorang imam, kita itu harus bisa menempatkan istri di tempat yang tepat. Secara asal istri kita itu berada di samping kita, berdampingan dengan diri kita ketika kita tidur di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seorang imam, seorang suami, ya, itu dia dikatakan suami yang hebat manakala dia bisa menempatkan istrinya di tempat yang tepat. Ketika di depan ada sesuatu yang menyenangkan, maka dia letakkan istrinya di depannya agar istrinya mendapatkan hal yang menyenangkan itu terlebih dahulu. Namun apabila di depannya ada sesuatu yang membahayakan, dia letakkan istrinya di belakangnya agar dia yang menghadapi bahaya tersebut duluan. Secara asal dia letakkan di sampingnya. Mitra hidupnya sehidup hingga sesurga insya Allah. Itu istri kita, itu suami kita. Konsep pasangan di dalam Islam bukan cuman kita bertemu berhimpun di dunia, tapi kita pengen kita terus bersama hingga di surga. Itulah cinta yang sebenarnya. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan anak laki-laki itu dengan bentuk ma'rifah, ya, definitif. Di dalam bahasa Arab, apabila ada kata benda diawali dengan alif lam, itu menunjukkan definitif, ma'rifah. Apabila tidak ada alif lamnya, kemudian diakhiri dengan tanwin, itu namanya nakirah, indefinitif. Sesuatu yang definitif itu lebih spesial daripada yang indefinitif. Sesuatu yang ma'rifah itu lebih spesial daripada yang nakirah. Contoh ya, misalnya saya katakan kitabun dengan al-kitabu sama-sama kitab, tapi beda. Al-kitab dengan alif lam di awalnya itu menunjukkan sesuatu yang sudah ma'rifah, sesuatu yang sudah definitif. Ketika kita katakan Alkitab, berarti ini sesuatu yang sudah kita ketahui. Buku yang mana itu maksudnya? Makanya secara mutlak apabila dikatakan Alkitab artinya kitabullah. Tapi apabila dikatakan kitabun nakirah, kita tahu itu buku, tapi kita belum bisa menspesifikkan itu buku yang mana. Yang dimaksud buku yang mana? Kitabun buku, tapi kita nggak tahu buku yang mana. Banyak buku. Itu nakirah. Di ayat ini menariknya, Allah ketika menyebut anak perempuan, itu bentuknya nakirah. Biasanya diakhiri dengan tanwin, inathan. Tapi ketika Allah menyebutkan anak laki-laki, diawali dengan alif lam ma'rifah. Az-zukurah. Az-zukurah, anak laki-laki. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, ini ada keistimewaan pada anak laki-laki yang tidak dimiliki oleh anak perempuan. Dengan kata lain ya jamaah, anak perempuan punya keistimewaan, anak laki-laki punya keistimewaan. Itulah indahnya agama kita. Laki-laki dan wanita tidak sama, tidak setara. Kita nggak boleh meyakini kesetaraan gender. Nggak ada di dalam agama kita. Keadilan gender ada. Karena makna adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahalli. Wanita punya keistimewaan sendiri, punya peran, tanggung jawab, dan tugas sendiri. Laki-laki juga demikian. Laki-laki juga punya peran, tugas, tanggung jawab sendiri. Jadi nggak boleh laki-laki mengambil perannya perempuan, perempuan mengambil perannya laki-laki. Nggak boleh. Akan berantakan tatanan yang ada di dunia ini. Dan ini yang dialami sekarang oleh negara-negara barat. Mereka sekarang mengalami yang namanya social decay, pembusukan sosial. Anda tahu LGBTQ+ sekarang ini? Itu lagi digalakkan di negara-negara barat, di negara Eropa. Mereka sekarang ya sudah memasukkan kurikulum di dalam pendidikan mulai dari anak usia dini. Gender bukan cuma 2. Ya. Dahulu sebelum ada maksudnya konsep LGBTQ diangkat, ya, itu semua sepakat gender cuma 2, laki-laki dan perempuan. Sekarang itu ya saya lupa di tahun berapa itu menjadi 56 gender. Sekarang udah lebih dari 100. Ya. Dan kalau Anda lihat itu luar biasa. Mereka bukan cuman bicara tentang syahwat lagi, ini sudah syubhat, ideologi.
Dan mereka sudah memasukkan konsep ini ke anak-anak usia dini. Di Kanada, ya, saya waktu itu sempat lihat ada video ya, seorang profesor yang ketika itu dia mengingatkan tentang bahaya dari dari konsep LGBTQ yang benar-benar masif ini. Memang ini lagi masif di Barat, di Eropa, tapi nggak menutup kemungkinan akan menggerogoti negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dan sebenarnya ada materi-materi saya itu di YouTube dan di Instagram itu cuman akhirnya dihilangkan oleh YouTube dan IG, dan akun saya waktu itu sempat diblokir. Cuman gara-gara ngisi masalah konten seperti ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Itu di negara-negara Eropa dan negara Barat, di antara Kanada, itu mereka sedang membuat undang-undang larangan bagi orang tua ya untuk mendidik anaknya sesuai dengan gendernya. Artinya anak-anak diberikan keleluasaan untuk memilih ya gender apa yang dia inginkan. Ya. Jadi kalau ada orang tua misalnya, ini ada anak perempuan nih, dia kepengen pakai pakaian laki-laki, nggak boleh dilarang. Kalau misalnya ketahuan, itu bisa diambil anaknya oleh negara. Itu sampai ngerinya, bahayanya seperti itu. Ya. Sampai sekarang ini ya jamaah sekalian, mereka itu menjadikan yang namanya gender dysphoria, ya, itu adanya kelainan-kelainan kejiwaan, itu diakomodir oleh mereka dan dianggap sebagai bagian dari sains, padahal nggak ada sainsnya. Ya. Sehingga makanya jangan heran apabila mungkin Anda di Instagram atau di YouTube, Anda ketemu video-video pendek, debat, ataupun ada yang menginterview mereka. Itu aneh. Jadi mereka mengatakan sekarang laki-laki bisa melahirkan, laki-laki bisa hamil. Sebenarnya bukan laki-laki, tapi perempuan yang dia trans, dia merubah dirinya menjadi laki-laki. Ya, padahal kita tahu ketika seseorang itu dia sudah dilahirkan di muka bumi ini, dia sudah membuat gender ima laki-laki, ima perempuan. Ya. Dan tidak serta-merta ketika seorang laki-laki yang merasa dirinya perempuan, maka dia dianggap perempuan. Atau seorang perempuan yang menganggap dirinya laki-laki, maka dia dianggap laki-laki. Hanya sekedar akhirnya berpakaian dengan pakaian yang berbeda dengan gendernya, maka dia dianggap gender tersebut. Bahkan muncul lagi orang-orang yang tidak mau mengidentifikasikan dirinya. Aku bukan laki, bukan perempuan, queer. Ya. Lalu kemudian banyak sekarang. Itu benar-benar luar biasa. Kebingungan mereka. Mereka sekarang sedang mengalami yang namanya pembusukan sosial. Dan ini para ahli mereka itu sudah khawatir dan ketar-ketir. Kenapa? Itu sampai ada di antara mereka sampai mengatakan, ya, apabila ada 100 orang yang terdampar di suatu pulau, 100 orang ini itu bercampur antara laki-laki dan wanita, ya, maka di pulau ini akan ada keturunan berikutnya. Artinya selama beberapa abad, ya sampai Allah izinkan, itu akan terus tumbuh. Tapi apabila di kapal atau perahu yang selamat yang terdampar di pulau itu adalah 100 orang gay atau lesbian, maka nggak sampai 1 abad musnah, akan musnah. Nah, ini sebenarnya konsep pemusnahan manusia sebenarnya, dan itu yang mereka khawatirkan. Ini semua berangkat dari apa? Dari kebingungan mereka tentang diri mereka, disorientasi tentang diri. Dan disorientasi diri ini berangkat dari ketidaktahuan atau kejahilan mereka tentang Rabb mereka. Gak kenal Tuhan mereka, gak kenal Allah, gak tahu tentang Tuhan, gak tahu tentang Allah, gak tahu tujuan hidupnya, gak tahu hidup ini untuk apa, sehingga hidupnya itu tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Hidup cuman bersenang-senang, makan, kawin, mati, itu pun kalau kawin. Ya, itulah kehidupan mereka. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah di atas fitrah, di atas Islam. Karenanya jamaah, penting bagi kita untuk memahami hal ini agar anak-anak kita itu terjaga dari bahaya ini. Karena bahaya LGBT ini
sudah masuk bukan hanya di sekolah tapi juga di pondok-pondok pesantren. Dan ini terjadi. Sehingga kita patut waspadai hal ini. Kita nggak heran nih melihat ada berita-berita, ada seorang pengajar Al-Quran itu melakukan pelecehan seksual, ya. Dan pelecehan seksualnya itu terhadap sesama jenis. Ada. Dan ini suatu hal yang mengerikan yang kita sebagai orang tua Muslim harus menaruh perhatian tentang hal ini. Ya, khususnya dari media-media gadget. Ini yang patut untuk kita waspadai. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit karena sudah mau pukul 6. Baik, kemudian seorang sahabat yang bernama Wasilah ibnul Ashqa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya inna min yumnil mar'ati," sesungguhnya di antara tanda keberuntungan seorang wanita adalah apa? Adalah anak perempuan itu lebih disebutkan lebih diawalkan penyebutannya daripada anak laki-laki. Ya, karena Allah lah yang mendahulukan penyebutan anak perempuan. Nah, di antara keberuntungan wanita ini maksudnya tanda keberkahan dan tanda kebahagiaan baginya di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Syekh menyebutkan manusia dari ayat ini ada 4 macam. Sebagaimana disebutkan oleh Ishaq ibnu Bishr rahimahullah berkata, ayat ini turun berkenaan dengan para nabi, kemudian menjadi umum tergeneralisir. Pertama, Lut alaihissalam adalah seorang bapak dari anak-anak perempuan tidak dikaruniai anak laki-laki. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak dari anak-anak laki-laki tidak dikaruniai anak-anak perempuan. Kemudian baru Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, adalah bapak dari anak-anak laki-laki dan anak perempuan, meskipun anak laki-laki beliau semuanya wafat ketika masih kecil sesuai dengan hikmah Allah. Baru kemudian Yahya bin Zakaria, beliau termasuk nabi yang tidak punya anak, ya, dia termasuk nabi yang tidak berketurunan. Nah, kata Ishaq bin Bishr, asalnya ayat ini berbicara tentang 4 nabi ini kemudian menjadi tergeneralisir, artinya menjadi umum untuk semuanya. Ya. Adapun ayat yang menyatakan au yuzawwijuhum tukranan wa idatsan, atau dia mengkaruniakan jenis laki-laki dan perempuan, yaitu terkumpulnya antara anak laki-laki dan anak perempuan, artinya punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Nah, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah pukul 6. Mungkin masih ada beberapa menit untuk bertanya jawab. Jika ada pertanyaan ya yang mungkin kurang jelas atau ingin bertanya, silakan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Baik, ya. Barakallahu fik ya wa jazakallahu khairah. Jadi sejauh mana pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya? Pertanggungjawaban orang tua terhadap anaknya adalah sejauh orang tua terus berusaha untuk mendidik, melindungi, menjaga, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, terutama dari semenjak bayi hingga baliknya, sampai anak itu balik. Maka dalam hal ini orang tua, khususnya ayah sebagai imam, harus bisa memimpin keluarganya. Dan banyak metode-metode yang harus ditempuh, dan ini memang butuh waktu ya, karena ini termasuk metode pendidikan. Karena di dalam pendidikan itu harus tegas. Tegas tidak berarti keras. Dan sesekali perlu tega dalam rangka untuk kebaikan, ya. Dan harus diberikan aturan, nizam, dan ihtimam dan perhatian. Karena anak-anak ketika dia masih belum balik, dia masih berada di bawah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, maka dia sudah bertanggung jawab sendiri. Tugas kita adalah melakukan pendekatan dengan cara menasehati. Pendekatannya dengan cara kita lebih seperti sahabat. Ketika anak sudah masuk di fase 7 tahun ketiga, sebagaimana dikatakan la'ib ibnaka sab'an wasahibu sab'an wa'adibu sab'an wasahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian ta'dib, disiplinkan, didik dengan lebih intens di 7 tahun kedua,
7-14, baru kemudian 14 tahun ke atas bersahabat dengannya. Ya, artinya tiap fase itu memiliki pendekatan yang gak sama. Nah, tugas kita sebagai orang tua, ya tentunya kita ingin mengarahkan dan membimbing anak kita kepada kebaikan. Selama kita udah berusaha, selama kita udah berikhtiar, selama kita udah berjibaku dalam upaya kita berdoa kepada Allah dan seterusnya, Allah yang lebih tahu, maka tugas kita, tanggung jawab kita sudah terlaksana. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, meskipun memang nanti akan ada tipe-tipe pengasuhan yang tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua. Dan ini memang butuh bahasan lagi ya. Insya Allah nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cuman yang perlu kita pahami bersama adalah ya, orang tua itu memiliki akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban terhadap anaknya, ya, ketika anak itu pertama masih belum balik untuk anak laki-laki, yang kedua anak perempuan masih belum menikah, masih berada di bawah tanggung jawab ayahnya. Karenanya wajib bagi seorang ayah ketika anak perempuannya nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, harus diperintah untuk pakai jilbab dan hijab. Ya, memang mendidik tidak dengan cara paksaan. Namun apabila semua cara tidak berhasil, maka boleh orang tua itu melakukan pendekatan dengan paksaan dalam rangka untuk kebaikan. Tapi ini solusi terakhir. Ya. Jadi yang solusi terakhir itu tidak dilakukan di awal. Tidak dari awal sudah langsung dipaksa. Tidak, itu malah akan menyebabkan anak itu membenci dengan hijab misalnya. Jadi yang awal yang kita lakukan adalah tumbuhkan kecintaan anak terhadap hijab. Tumbuhkan kecintaan anak terhadap jilbab. Dan itu harus diawali dengan tumbuhkan kecintaan anak terhadap Allah, Rabbnya. Karena ini perintah Allah. Allah menginginkan kebaikan. Di dalam perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Nah, Allah langsung. Mohon kiat-kiatnya bagi yang baru mengenal sunnah untuk semangat mendengarkan kajian-kajian sunnah, untuk semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Walaupun di luar sana masih banyak yang gak suka dan seterusnya. Jazakumullah khairan. Taib, wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya. Jadi sebenarnya ya, bagi mereka yang baru mengenal sunnah, pertama bersyukurlah kepada Allah. Itu nikmat yang besar. Dan ingat ya jamaah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendak Allah, bisa Allah cabut anytime, kapan saja. Gak sedikit kita mungkin dengar ada orang yang tadinya multazim berpegang dengan sunnah, kemudian dia berpaling ke belakang. Pernah suatu ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah ditanya, ya Syekh, fulan qad intakas ya Syekh. Syekh, si fulan dia berbalik arah. Tadinya dia Masya Allah multazim, suka datang ke pengajian, sekarang sudah berubah arah. Mungkin sudah banyak melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Apa jawaban Syekh bin Baz sebagai pelajaran? Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, ya, ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, kata beliau. Kemudian yang menarik, beliau mengatakan, ya, kenapa dia bisa jatuh kepada hal ini? Pertama, imma annahu lam yashkurillaha ala hidayah wa taufiq. Bisa jadi orang ini, fulan ini, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah atas taufik dan hidayah. Makanya ketika dia belajar sunnah, dia malah menjadi orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang takabur, menganggap dirinya paling baik, kemudian menganggap orang lain itu rendah, lebih hina darinya. Itu berbahaya. Allah bisa cabut hidayah sunnah. Udah ngaji sunnah, malah menjadi sombong, malah menjadi pongah, ujub. Allah akan cabut hidayah darinya. Atau yang kedua, wa annahu lam yas'alillaha ya as-sabat. Bisa jadi dia tidak pernah meminta kepada Allah agar diberikan sabat, keteguhan dan keistiqomahan. Nabi saja yang udah dijamin surga, Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya wahai yang bolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita saat ini kita berada di atas sunnah, berada di atas Islam. Belum tentu di akhir hayat kita juga demikian. Ya. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya, akhirnya. Nah karenanya kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan. Karenanya nasihat saya bagi yang baru belajar. Pertama, terus luruskan niat Anda. Belajar itu karena Allah. Belajar untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Belajar bukan untuk berbangga-bangga. Belajar bukan untuk berdebat dengan orang. Belajar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Yang kedua, hendaknya Anda belajar dengan cara yang taksil, yang sistematis. Bukan belajar cuman belajar ya icip-icip aja. Ada pengajian ini ikut, ada kajian ini. Kajian yang paling baik itu kajian kita. Membahas satu buku sampai selesai. Lebih baik kita ikut satu kajian taksil sistematis daripada banyak kajian tapi ya kajiannya itu tematik. Bukan artinya kajian tematik itu enggak bermanfaat. Tapi yang lebih utama kita dahulukan kajian yang taksil, yang sistematis. Kemudian yang ketiga, tafsil, detail. Belajar itu detail. Bukan cuman apa kata ustadz, apa kata kiai, bukan. Ketika ada seorang ustadz, ada seorang kiai menyampaikan, kita mengikuti ucapan bukan karena orangnya, bukan karena figurnya, bukan karena personnya. Karena kita nggak diperintah mengikuti person atau figur kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika kita belajar tafsir artinya kita harus mencari perincian akwal atau pendapat atau ucapan itu apa dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Itulah penuntut ilmu. Jadi ketika misalnya ada seorang berpendapat seperti ini, minimal kita tahu apa dalilnya, apa hujahnya. Bukan karena yang mengatakan fulan dan fulan. Ya. Nah kemudian yang keempat adalah cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Selektif di dalam mencari teman. Karena kalau kita misalnya meskipun udah ngaji, tapi kita suka nongkrong sama teman-teman yang gak baik, kita bisa keseret. As-sahibu sahib, sahabat itu penyeret. Imma sahibu ilal khairi au imma sahibu ilal syarri. Bisa menyeret kepada kebaikan, bisa menyeret kepada keburukan. Karena itu pilih-pilih teman. Ya, gak semua orang layak dijadikan teman. Apabila dia orang yang gak baik, kita kenal dia muslim, tapi dia banyak berbuat keburukan, cukup kita tunaikan haknya. Assalamualaikum. Kita sapa dia, kita kasih hadiah dia. Adapun nongkrong, ngobrol, enggak. Kecuali apabila dalam rangka mendakwai dia. Ngajak dia kepada kebaikan. Kita seret dia kepada kebaikan. Karena seseorang bersahabat, itu cuma ada dua. Kita yang menyeret atau kita yang diseret. Kalau kita memiliki kekuatan, kemampuan, imunitas, ketika kita bersama dengan mereka, kita bisa menyeret mereka kepada kebaikan, silakan. Tapi kalau kita malah diseret oleh mereka kepada keburukan, maka jangan nongkrong sama mereka. Cari teman-teman yang baik. Kemudian ya, yang terakhir adalah jangan lupa banyak berdoa tadi. Minta kepada Allah agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah istiqomahkan kita di atas Islam dan Sunnah. Ya Allah ta'ala ansab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Jika ada ucapan saya yang keliru, yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena yang benar tentunya datangnya dari Allah. Dan yang salah, yang batil datangnya dari pribadi saya dan juga dari syaitan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan kita diwafatkan di atasnya. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik agar kita bisa menjadi orang tua yang saleh dan solihah. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan bagi anak-anak kita itu ilmu yang bermanfaat, dan mereka bisa menjadi juga anak yang saleh dan solihah.
anak yang bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat kelak, dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.